Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan beliau masih melanjutkan pembahasan tentang tawassul. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarih wa bikum amin. At-tawassulu bi atharihi sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thabata anna as-sahabata radhiyallahu anhum kanu yatawarrakuna bi atharihi sallallahu alaihi wasallam. Telah ada riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum dahulu mereka bertabarruk dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya ini? Wa hadza tabarruku laisa lahu illa ma'nan wahida. Tabarruk yang dilakukan oleh para sahabat ini tidak mempunyai arti kecuali satu arti, yaitu ala wa huwa tawassulu bi atharihi sallallahu alaihi wasallam ila Allah taala. Maknanya tidak lain, tidak bukan kecuali bertawassul dengan peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dijadikan perantara oleh mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tawassul yaqa'u ala wujuhin katsiratin la ala wajhin wahidin. Karena tawassul itu memiliki banyak bentuk, banyak cara, tidak terbatas pada satu cara saja. Afatarahum yatawassaluna bi atharihi wa la yatawassaluna bihi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau mengira mereka bertawassul dengan peninggalannya tapi tidak bertawassul dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mustahil. Mustahil. Tidak mungkin mereka itu hanya bertawassul dengan asar, dengan peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak bertawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin itu terjadi. Hal yasihhu an yatawassala bil far'i wa la yasihhu bil asl? Apakah masuk akal jika mereka itu bertawassul dengan cabang, yaitu merupakan peninggalan Nabi, tapi untuk tawassul dengan asal, yaitu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah masuk akal jika mereka itu bertawassul dengan asar? Dibolehkan, tapi bertawassul dengan Nabi yang merupakan asal tidak dibolehkan. Apakah masuk akal itu? Tidak masuk akal sama sekali. Hal yasihhu ayyatawassala bil athari alladhi ma syarufa wala azuma wala karuma illa bisababi sahibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh bertawassul dengan bekas, dengan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua peninggalan Nabi itu tidak memiliki kehormatan, kemuliaan atau keutamaan kecuali karena pemiliknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yaqulu qailun. Lalu ada orang berkata, innahu la yasihhu ay yatawassala bihi. Lalu ada orang berkata, tidak boleh bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan peninggalannya boleh. Subhanaka hadza buhtanun azim. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, sungguh ini adalah dusta. Wan nususul waridatu fi hadzal babi katsiratun jiddan naqtasiru ala ashhariha. Dalil-dalil dalam bab ini sangatlah banyak, kita cukupkan dengan yang paling masyhur saja. Jadi beliau akan memaparkan dalil-dalil dari
para sahabat yang menunjukkan bahwasanya mereka itu bertabarruk dengan peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan asarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semuanya adalah bentuk dari tawassul. Seperti apa contohnya? Fahadha Amirul Mu'minina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yahrisu kullal hirsi ala an yudfana biqurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma hadarathu al-wafatuh. Maka lihatlah ini Amirul Mukminin Sayyiduna Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sangat bersemangat agar dimakamkan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat datang ajalnya. Akhirnya fayab'athu waladahu Abdullah liyasta'zina as-sayyidata Aisyah radhiyallahu anha fi dhalik. Lalu ia mengutus putranya yang bernama Abdullah ibn Umar untuk meminta izin kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha akan hal tersebut, agar beliau diberi izin untuk dimakamkan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya minta izin terlebih dahulu dari Sayyidah Aisyah. Apakah Sayyidah Aisyah memberikan izin? Wa idza bis sayyidati Aisyah tu'linu annaha kanat turidu hadzal makana li nafsiha. Dan ternyata Sayyidah Aisyah menyatakan bahwa beliau sebenarnya menginginkan tempat itu untuk dirinya sendiri. Jadi Sayyidah Aisyah juga ingin dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataqul, lalu Sayyidah Aisyah berkata, kuntu uriduhu li nafsi wa la uthirannahu ala nafsi. Lalu beliau berkata, aku menginginkan tempat itu untuk diriku, tapi aku akan mengedepankan Sayyidina Umar atas diriku. Nah, Masya Allah, ini akhlak mulia yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah, memprioritaskan orang lain dalam fadilah ini. Fayadhabu Abdullahi wa yubashshiru abahu bihadhihi al-bisharati al-'azimati. Lalu pergilah Abdullah bin Umar dan menyampaikan kabar gembira besar ini kepada ayahnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan ketika Sayyidina Umar ibn Khattab mendengar bahwasanya Sayyidah Aisyah memberikan izin pada Sayyidina Umar untuk dimakamkan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza bi Umar yaqulu alhamdulillah. Ternyata Sayyidina Umar mengatakan alhamdulillah. Ma kana syai'un ahamma ilayya min dzalik. Kata Sayyidina Umar, tidak ada sesuatu yang lebih penting bagiku daripada itu, daripada dimakamkan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanzur tafsil al-qissati fil Bukhari, dan lihatlah rincian kisah ini dalam Sahih Bukhari. Lalu kita akan bertanya sekarang, fama ma'na hadzal hirsi min Umar wa min Aisyah radhiyallahu taala anhuma? Apa makna dari keinginan besar Sayyidina Umar dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhuma ini? Mana mereka mempunyai keinginan besar untuk dimakamkan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa arti keseriusan mereka dalam hal ini? ولماذا كان الدفن بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم شيء وأحب شيء إلى عمر? Dan mengapa dimakamkan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hal terpenting dan paling dicintai oleh sahabat Umar? Laisa lidzalika tafsirun illa at-tawassul bin nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi bitabarruki bil qurbi minhu. Tidak ada penafsiran lain kecuali sebagai bentuk tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau itu wafat, melalui tabarruk dengan kedekatan tempatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi Ummu Sulaim